Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Ya, pada hari ini hari yang sangat cerah di mana Bapak akan menyampaikan suatu kisah kepada anak-anak sekalian. Ya, anak-anak tentu ingin kan Bapak ceritakan suatu kisah? Ya, tentu saja hari ini Bapak akan menyampaikan suatu kisah yaitu peristiwa Fathu Mekah. Ya, tentu anak-anak semua belum ada yang tahu ya tentang peristiwa Fathu Mekah. Ya, di sini nanti Bapak akan menceritakan kisah dari Fathu Mekah, di mana apa itu Fathu Mekah dan Fathu Mekah adalah peristiwa yang sangat penting dari suatu perjalanan dakwah dari Rasulullah. Ya, Fathu Mekah sendiri adalah suatu penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan umat Muslim. Ya, hal tersebut terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan 8 Hijriah. Ketika itu, Rasulullah SAW dengan kekuatan tidak kurang dari 10.000 pasukan berangkat dari Madinah setelah asar. Ini adalah suatu operasi militer rahasia yang tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Apa yang menjadi penyebab Rasulullah membawa pasukan sebesar itu? Ya, awalnya adalah tindakan dari pengkhianatan dari orang-orang Bani Bekar terhadap perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati oleh kaum kafir Quraisy dan kaum muslim. Pada suatu malam di suatu tempat bernama Al-Watir, sekelompok dari Bani Husa'ah yang merupakan salah satu pendukung dari pembela Nabi Muhammad SAW telah sedang beristirahat. Sebagian dari mereka ada yang sedang tertidur dan sebagian dari mereka lagi ada yang telah melaksanakan sholat. Namun tanpa mereka sadari, di balik semak-semak dan pohon ada mata-mata yang mengintai. Lalu malam yang sunyi itu pun dipecahkan dengan teriakan keras, "Serang!" Ya, di sini sekelompok orang yang belum diketahui itu menyerang pasukan dari pasukan Muslim. Darah pun tertumpah kemana-mana. Namun semua itu tidak menyurutkan dari kekejaman mereka. Mereka terus mengayunkan pedang ke sana kemari membabi buta. Mereka yang menyerang ternyata adalah orang-orang Bani Bakar yang dibantu oleh kaum kafir Quraisy. Mereka dari Bani Husa'ah melawan, namun karena kalah jumlah dan persiapan, akhirnya mereka pun terdesak. Syukurlah ada seseorang dari Bani Husa'ah yang bernama Amir bin Salim berhasil meloloskan diri dari kepungan. Ya, dia akhirnya menemui Rasulullah SAW di Madinah. Ya, pada saat menemui Rasulullah, dia menceritakan terkait dengan kejadian yang terjadi. Tentu saja di sini maka Amr bin Salim pun meminta bantuan Nabi untuk menghukum kaum kafir Quraisy, dan Rasulullah pun menjawab, "Engkau pasti akan ditolong, wahai Amir bin Salim." Tiba-tiba saat itu muncul mendung di langit. Lalu beliau bersabda, "Mendung ini akan memudahkan pertolongan Bani Ka'ab." Inilah yang menjadi awal dari pengiriman kaum muslimin ke Mekah. Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dari dataran tinggi Qida dan memintahkan Khalid bin Walid dengan pasukannya agar masuki kota Mekah dari dataran rendah Qida. Akhirnya pasukan muslimin memasuki Mekah tanpa mendapatkan serangan kecuali dari pasukan Khalid bin Walid. Mereka dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Namun mereka bisa mengalahkan dari pasukan Ikrimah bin Abi Jahal.
Setelah itu Rasulullah mulai memasuki kota Mekah dengan menunggangi unta dan memakai sorban berwarna hijau di tubuhnya. Rasulullah terus menundukkan kepalanya sampai menyentuh punggung unta. Inilah bentuk sikap Rasulullah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, semua ini bisa terjadi hanya karena pertolongan Allah. Lalu yang dilakukan Nabi setelah itu, Rasulullah SAW bersama dengan kaum Muhajirin dan Ansor menuju Ka'bah. Di sana beliau menghampiri Hajar Aswad dan menciumnya. Setelah itu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika itu di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Kemudian Rasulullah SAW dengan menggunakan tongkatnya menghancurkan berhala itu satu persatu bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Ya subhanallah, ya setelah bertahun-tahun telah diusir dari kota Mekah, akhirnya Rasulullah mendapat kemenangan yang tidak diikuti dengan rasa sombong dan keangkuhan, tapi penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada Allah. Kemenangan yang membawa ketenangan dan ketentraman, dan juga kemenangan yang menandai dari tugas akhir Rasulullah, di mana di sini 3 tahun setelah terjadinya Fathul Mekah, Rasulullah akhirnya wafat. Ya, jadi tentu saja di sini banyak hikmah yang bisa anak-anak ambil semua ya terhadap terjadinya peristiwa Fathul Mekah, yakni adalah suatu peristiwa yang sangat besar dalam dakwah Rasulullah. Ya. Mungkin begitu saja ya untuk anak-anak hari ini. Ya tentu saja peristiwa Fathul Mekah harus menjadi peristiwa yang anak-anak sekalian ketahui bahwa ini adalah tonggak terpenting dalam perjalanan dakwah Nabi, dan inilah puncak kemenangan kebenaran atas kebatilan. Ya demikian anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya dari Bapak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.